Kita laporkan kalau terlalu meleset ini karena ini bagian dari kecurangan. Gugatan terhadap lembaga survei, ya kan, itu ternyata sudah kita pelajari, itu bisa, ya. Karena lembaga survei harus bertanggung jawab terhadap produk surveinya, khususnya produk survei yang dipublikasi. Kalau dia tidak benar, ya, lembaga survei tadi, khususnya angka-angkanya, maka itu adalah kebohongan publik. Apalagi kalau jauh sekali, itu bisa kita gugat. Ya, justru saat ini harus kita gugat karena mereka permainan angkanya sudah luar biasa, ya kan. Saya tadi umumkan bahwa ketika Jokowi khawatir di bawah 50%, dalam 2 hari naik semua, ya, lembaga survei itu. Jadi itu semua harus dipertanggungjawabkan oleh mereka, ya kan. Terutama harusnya mereka cerita terbuka, dananya dari mana, cerita terbuka. Itu adalah protokol dalam setiap lembaga survei, tujuannya apa, bagaimana sampelnya, ya kan. Karena apa begitu, karena subjektivitas dari surveyor itu udah tenggelam di dalam program-program komputer survei. Itu kan tinggal diprogram aja. Sampelnya cuma 10, hasilnya bisa kompleks kayak begitu. Grafisnya macam-macam bisa sangat kompleks. Tapi sampelnya cuma 10 orang. Sampelnya diambil dari kota sama desa, nggak ada keterangan. Sampelnya diambil pada orang yang baru 2 hari terima bansos, nggak ada pertanggungjawaban. Karena berubah, ya, kalau survei itu dilakukan dalam kondisi survei pada sampel-sampel yang mendukung kandidat yang mereka prospek, ya, itu dia kira-kira. Oke, tapi Pak, mungkin kalau misalnya kita lihat kalau pemilu ini incumbent jadi kalau di lembaga survei jadi yang tertinggi, itu berarti memang ada indikasi kah atau bagaimana? Nah, kalau incumbent mengatakan incumbent itu kan Jokowi. Enggak betul. Semua orang yang terkoneksi dengan Jokowi, dia akan terpancing oleh pendapat masyarakat terhadap Jokowi, persepsi masyarakat terhadap Jokowi yang katanya 70%. Siapa 70%-nya? Itu penerima BLT, bansos, pegawai negeri yang diuntungkan karena dijadikan kenaikan pangkat, TNI yang mendapat remunerasi, dan sekarang mereka berjanji macam-macam untuk jabatan-jabatan, ya kan, itu ya. Saya pikir itu yang harus kritis kita. Nah, kalau itu kita gugat nanti, kita laporkan pada Bareskrim aja, data-data itu bisa kita keluarkan semua. Bagaimana dia memperoleh sampel dan lain sebagainya. Minimal akan kita tanya, mereka berkunjung kemana aja kotanya, siapa saja. Artinya Gema yang akan melaporkan, Pak? Apa? Gema yang akan melaporkan, Pak, nanti? Iya, nanti kita laporkan kalau terlalu meleset. Ini karena ini bagian dari kecurangan di dalam proses pemilu ini yang mempengaruhi publik dengan data-data yang manipulatif. Ini kecurangan ini. Udah nggak bisa ditanggung-tanggung. Apalagi kemudian kalau Anda lihat di medsos, ada Prabowo bisa 80%, Anies cuma 20%, Ganjar berapa. Itu semua pakai label lembaga survei. Ya, tapi kita nggak tahu di mana mereka, kantornya aja kita nggak tahu. Barangkali kantornya ya di depan laptop itulah, ya, kantor. Pak, tadi ada statement bahwa Bapak pernah melihat ada pemberian uang dari lembaga survei. Itu lembaga survei yang sekarang ada? Ada, sekarang ikut aktif, masih dia, dan dia dapat sponsor dari partai politik pada waktu itu. Itu tahun berapa, Pak? Pemilu sebelumnya, ya. 2019. Iya, itu di Hotel Corona.